negara selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyatnya. Kurang lebih begitulah yang diajarkan untuk kamu percaya. Perwujudan makna sejahtera ini membutuhkan aksi nyata dan tentunya uang. Uang diperoleh negara dari berbagai cara, mulai dari pajak hingga ngutang. Aksi utang mengutang memang sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi bagaimana jika negara tak mampu membayar utang? Indonesia tak luput dari kubangan utang yang rela diambil pemerintah agar tidur nyenyak malam ini. Kementerian Keuangan menuliskan bahwa Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan 4 2021 sebesar 415 miliar dolar atau setara dengan 5.900 triliun rupiah. Angka ini turun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 424 miliar dolar atau 6.000 triliun rupiah. Melansir CNBC Indonesia, ada 5 negara baik hati yang memberi utang terbesar ke Indonesia per Oktober 2021. Ada Singapura sebesar 63 miliar dolar atau 900 triliun rupiah. Amerika Serikat sebesar 30 miliar dolar, setara dengan 430 triliun rupiah. Lanjut dengan Jepang sebesar 27 miliar dolar atau 380 triliun rupiah. Tak ketinggalan China sebesar 20 miliar dolar atau 280 triliun rupiah. Dan terakhir, Hong Kong sebesar 16 miliar dolar atau 240 triliun rupiah. Wow. Ingat ya, semua uang ini harus dikembalikan. Ya namanya juga utang. Tapi gimana kalau negara tak mampu bayar utang? Apakah semua rakyat harus patungan? Tidak akan seperti itu kok, Pedikers. Walau begitu, kegagalan dalam membayar utang tetap membayangi. Kita dapat mengambil contoh nyata dari krisis ekonomi yang menimpa Sri Lanka. Negara ini terjerat utang yang kabarnya tak mampu dibayar. Akibatnya, krisis moneter terjadi, rakyat sengsara, dan negara pemberi utang tersenyum cerah. Meskipun utang dari Cina belum mendominasi Indonesia, bukan berarti hal ini bisa disepelekan. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki utang dengan negara tirai bambu ini. Sederet negara telah mencicipi nikmatnya berhutang dengan China. Salah satunya Sri Lanka tadi. Akibat tak mampu membayar utang, pemerintah Sri Lanka harus merelakan pelabuhannya dikelola oleh China. Sebuah langkah awal yang bisa menimbulkan efek domino berkepanjangan. China mah emang gitu mainnya. China juga telah menjerat negara lain dalam jebakan utangnya. Mengutip dari laman CNN Indonesia, Zimbabwe memiliki utang senilai 4 juta dolar kepada China dan gagal mengembalikan dana ini. Konsekuensinya, negara ini harus menerima yuan sebagai mata uang Zimbabwe pada Januari 2016. Di tempat lain ada Uganda yang harus merelakan bandara internasional Entebbe diakuisisi kepemilikan oleh China. Alasannya sama, gagal bayar utang. Gagal dalam membayar utang mencakup ketidakmampuan membayar bunga utang atau tak mampu membayar pokok utang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Perlu kamu ketahui ada beberapa hal yang bisa terjadi kalau suatu negara gagal bayar utang atau default. Yang pertama, negara yang gagal bayar utang tentu akan kehilangan kepercayaan dari negara lain. Kamu tentu tak ingin meminjamkan uang ke orang yang tak bisa dipercaya, bukan? Sehingga negara ini akan kesulitan mencari pinjaman luar negeri ke depannya. Hilang kepercayaan merembes kepada berkurangnya investor. Coba bayangkan, kalau seluruh pembangunan infrastruktur mandek karena investor ogah ke Indonesia. Bisa pusing kan Bapak Presiden untuk menepati janji? Kira-kira IKN bakalan jadi pindah gak ya? Lambat laun, masyarakat mulai merasakan imbasnya. Program jaminan pendanaan yang seharusnya diterima seperti dana kesehatan, pendidikan serta fasilitas publik pun akan terhenti. Kondisi ini cukup membuat rakyat Indonesia geram dan turun ke jalan. Kekacauan di masyarakat semakin parah, lalu setiap orang akan sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Di sini kamu bisa melihat perbankan yang mulai kolaps, menyebabkan keruntuhan uang nasional. Di saat yang sama, para pelaku bisnis tak dapat menjalankan usahanya. Banyak karyawan yang tak mendapat upah hingga terjadi pemutusan hubungan kerja secara masif, pengangguran di mana-mana.
dan pelaku UMKM terpaksa harus gulung tikar. Akibat lain, kegiatan ekspor terhenti, pemenuhan kebutuhan dalam negeri diantisipasi dengan melakukan impor. Kondisi ini tentu semakin melemahkan rupiah. Di masyarakat, kerusuhan, penjarahan, hingga tindak kekerasan mulai terjadi. Bukan karena rakyat kita jahat dan kasar, tapi mereka harus memenuhi kebutuhan hidup yang semakin langka. Lalu beberapa pihak akan menjadi oportunis dan memanfaatkan keadaan. Korupsi semakin merajalela. Sedangkan di saat yang sama, utang luar negeri semakin menumpuk karena bunga yang terus berjalan. Hal lain yang bisa terjadi adalah penyitaan aset negara oleh negara asing. Jika uang tidak mampu menyelesaikan masalah, maka barang berharga lah incarannya. Ingat, Cina telah berhasil mengambil alih pelabuhan di Sri Lanka dan bandara di Uganda. Tidak menutup kemungkinan, negara pandai ini melakukan hal yang sama pada bumi pertiwi. Persoalan bayar-membayar hutang ini juga bisa dibawa ke jalur hukum. Dengan begini masalahnya akan semakin menjadi rumit dan berlarut-larut. Dengan kata lain, kehancuran suatu negara mulai tampak di depan mata. Lantas apakah memang benar akan terjadi seperti ini? Dalam sejarah ada beberapa negara yang pernah mengalami default. Misalnya saja Yunani. Negara ini mengalami default pada 2015 karena tak mampu membayar utang sebesar 1,6 miliar euro kepada International Monetary Fund atau IMF. Akibatnya pemerintah menutup seluruh perbankan untuk mencegah warga Yunani menarik uang mereka di bank. Tingkat pengangguran pun melonjak hingga 25%. Mari kita mengingat kondisi Argentina yang mengalami default 2 kali di tahun 2002 dan tahun 2014. Setelah dinyatakan default pada tahun 2002, Argentina melakukan restrukturisasi utang pada tahun 2005 dan 2010. Namun pada tahun 2014, Argentina menyatakan bahwa mereka tak dapat melunasi utang pada investor yang jumlahnya mencapai 13 miliar dolar. Kurang lebih setara dengan 174 triliun rupiah. Wow, gede banget kan? Terlepas dari berbagai hal yang dapat terjadi jika negara kita tak mampu melunasi utangnya, kamu pasti dapat bernapas lega hari ini. Pasalnya seperti yang telah aku katakan di awal, utang dari China belum mendominasi Indonesia. Lalu berdasarkan mata uang, utang luar negeri mendominasi yuan China pun masih sangat minim. Tapi ada hal yang perlu diwaspadai. Berdasarkan tim riset CNBC Indonesia, laju pertumbuhan utang dari China tergolong tinggi. Dibandingkan dengan Oktober 2020, utang luar negeri dari China naik sebanyak 0,81%. Sedangkan dalam periode yang sama, utang luar negeri dari Singapura justru turun sebanyak 8,09%, dan dari Jepang juga berkurang sebanyak 1,12%. Bagaimana menurutmu?